Ya, selamat malam. Kita kembali dalam 3 match review 2 laga Premier League dan 1 laga La Liga El Clasico. Ini gue akan masuk dulu ke Premier League. Gue mulai dari City melawan Leeds. Manchester City melawan Leeds. Gue cukup bingung dengan strategi yang diterapin oleh Pep. Karena kenapa? Leeds bermain 10 orang semenjak menit 45 cek injury time, dan gue melihat kayak City ini kesusahan nyerang, bahkan justru Leeds unggul duluan. Leeds ini bermain efektif, cukup efektif, terbukti. Dan kalau kita lihat statistiknya aja, mereka punya kesempatan gol ini 2 gol dan dua-duanya ke arah gawang dan dua-duanya jebol gol. Sedangkan City punya 29 peluang dan hanya 7 yang on target, keluar gawang sampai 11. Jadi menurut gue memang ya gue nggak tahu apa yang akan dibuat oleh Guardiola. Mungkin dia lagi menyimpan pemainnya untuk melawan Dortmund, bisa jadi, tapi menurut gue ini sama sekali nggak efektif. Dikatain buruk, ya sebenarnya biasa aja yang mainnya standar, tapi mungkin karena beda kualitas jadi ya tidak sesuai yang diinginkan oleh fans City juga. Leeds ini kalau gue lihat sebenarnya dari dulunya dia adalah kuda hitam, tapi menurut gue ada banyak hal yang memang membuat Leeds ini contohnya menurun, terutama adalah pertahanan Leeds ini bisa dikatakan ya terburuk ya. Tidak terburuk, masih ada Fulham atau Sheffield, tapi setidaknya Leeds ini udah bisa dibilang rada turun, hancur. Tapi lini depan mereka cukup oke, terbukti. Mereka bermain 10 pemain, mereka mengandalkan counter attack, dan ya Stuart Dallas menjadi penentu kemenangan. Menit 91 itu gue kaget dengan gol itu. Tiba-tiba dari dalam kondisi Dallas sudah one by one bisa berhadapan sama Ederson dan mengolongkan bolanya ke kolong kaki Ederson dan masuk. Dan gue lihat City ini lebih parah dari Chelsea. Kalau Chelsea bermain dengan 10 pemain, memang dia udah kalah mental, makanya malah hancur. Ini City, Leeds yang 10 main, City yang kalah. Gue bingung. Netizen di luar sana banyak yang bilang ya buat nyimpan pemain ke London. Menurut gue enggak, karena memang City layak kalah. Permainan mereka sebenarnya bagus, tapi karena kualitas pemain yang berbeda itu yang membuat hancur ritme permainan dari City. Oke, kita masuk ke match selanjutnya. Crystal Palace melawan Chelsea. Menurut gue permainan dari Chelsea sangat baik, terbukti. Menit 8 Kai Havertz mencetak gol dari sisi kanan, lalu 2 menit kemudian Pulisic mencetak gol. Menurut gue apa yang dipertontonkan Chelsea melawan Crystal Palace ini menurut gue salah satu penampilan terbaik. Jadi kelihatan sini gue memang pernah bilang juga, mungkin gak di konten YouTube ini, gue pernah bilang di luar sana, yang bikin beban itu adalah Timo Werner. Dia hanya main speed tapi malah hancur. Itu yang membuat susah mencetak gol. Nah, sedangkan kita lihat Tuchel mencoba memainkan Pulisic, Havertz, dan Mount, ini berjalan efektif. Terbukti Pulisic mencetak 2 gol dan Havertz 1 gol. Havertz ini berperan dalam
gol pertama dia dan satu gol asis dari golnya Pulisic pertama. Itu peran besar dari Havertz. Jadi memang gue bilang Chelsea layak banget menang, dan ya gue berharap ya lini depan akan tetap seperti Pulisic, Havertz dan Mount. Hudson-Odoi gue bilang juga bermain cukup oke, tidak ada James, tidak ada begitu kekurangan. Tapi memang ya balik lagi babak kedua itu gue melihat Havertz ini sedikit kurang santai, kurang terarah gitu ya. Bolanya terlalu santai, tendangan terlalu santai. Itu yang membuat ya susah mencetak gol ya. Tapi kalau tadi dia bisa tendang lebih kencang lagi, mungkin gue bisa 6-1 7-1 bisa, karena Crystal Palace hancur bobrok. Mereka punya Zahanya hancur. Paling Benteke karena memang dia sundulan bagus, dan memang Mendy pun kaget juga ya. Tapi dia oke, memang ya hanya jumlah 1 gol, untung nggak terus ya. Tapi secara overall gue suka dengan permainan Chelsea ini terbaik. Dan Zuma akhirnya mencetak gol juga. Assist dari Mason Mount itu luar biasa juga. Memang kelihatan ya aura-aura Chelsea sesungguhnya. Apalagi Zuma sekarang udah dibilang top scorer Premier League ya. Jadi gue ya cukup happy dengan performance ini, dan gue berharap ya tren positifnya akan terus berlanjut ke depannya. Kalau kita lihat dari statistik ya, biasanya berbandingan positionnya adalah 36% banding 64% unggul Chelsea. Shootnya, kesempatan golnya, timesnya adalah 1/23. Bedanya Crystal Palace 1 kesempatan tapi 1 yang jebol. Di situ kelihatan tidak bisa menyerang juga Crystal Palace dengan dipatahkan. Chelsea punya 23 peluang dan 10 yang on target. Ini cukup baik sebenarnya menurut gua. Karena kenapa? Setidaknya 10 yang mengarah ke gawang, 4 yang jebol, yang cetak gol itu luar biasa. Dan gue melihat juga kan Chelsea ini udah bermain secara cepat, jadi menurut gue ya wajar aja Chelsea bisa menangkan. Dan gue berharap dengan Porto akan ada ya peluang-peluang yang seperti melawan Crystal Palace ini. Oke, kita ke match terakhir untuk preview, Madrid melawan Barcelona. Nah, gue cukup senang melihat Madrid bisa mengalahkan Barcelona. Ini adalah suatu pembuktian bahwa Madrid aja bisa mengalahkan Liverpool, apalagi Barcelona. Dan terbukti Madrid mengalahkan Barcelona. Memang gue melihat juga layak Madrid menang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di pertandingannya itu ada foul dari gue lupa siapa itu, menjatuhkan Bright White. Menurut gue itu ya penalti gue mengaku itu penalti, tapi ya balik lagi referee sudah memberi putusannya, ya mau gimana, kita nggak bisa mengubah. Tapi secara overall gue permainan Madrid dibilang baik, dibilang bagus. Barcelona pun juga bagus, tapi salah satu yang membuat mereka agak kacau itu adalah sisi teknis dan non teknisnya, itu yang membuat. Jadi gue bilang memang ini adalah laga yang seru, dan kita lihat juga posisinya 31/9 unggul Barca. Tapi secara attempts 14/18 masih unggul Barca ya, cukup oke. Ya menurut gue ya ini balik lagi hanya faktor ketidakberuntungan terjadi untuk Barca, tapi ya mudah-mudahan he will come back stronger
dan Madrid bisa meneruskan tren positif ya ke yang lebih baik. Oke, mungkin itu sekian review gue mengenai dua laga Premier League dan El Clasico. Don't forget to subscribe my account dan tetap terus tonton konten-konten gue. Semoga kalian suka dengan konten-konten yang gue berikan pada kalian semua. Thanks for watching.